Kesalahan paling fatal yang gue rasa gue lakuin waktu umur 18 adalah jadi orang yang super duper pelit. Jadi orang yang frugal gitu. Kita harus menghemat, dan menghemat. Nah ini mindset yang ditanamin gue. Karena gue mau cari uang sebanyak-banyaknya dan gue hemat sebanyak-banyaknya untuk gue bisa berinvestasi. Tapi gue akan kasih tahu kenapa ini adalah mindset yang justru salah. Dulu gue mikirnya ya, konsep yang selalu diajarkan adalah invest di misalnya index fund ya. Kalian mau financial advisor di Indo, mau financial advisor di luar negeri, pasti sarannya sama. Mungkin 2 juta atau bahkan 1,5 jutaan. Di saat gue tuh udah bener-bener mampu untuk beli iPhone yang mahal. Gue extra pelit karena gue pikir uang tadi ya yang gue nggak beliin iPhone itu dengan gue beli Samsung bisa gue investasiin. Tapi itu adalah keliru sebenarnya. Kalau waktu itu andaikan gue beli iPhone aja, produktivitas gue meningkat ya, gue lebih gampang kerja, bisa airdrop langsung ke MacBook gue segala macem, gue mungkin bisa dapetin lebih banyak duit. Tapi gue jangan beli kopi Starbucks, tapi ada yang bilang beli kopi Starbucks aja bikin lebih banyak duit lagi. Gue ketemu ya salah satu sistem yang menurut gue gampang untuk diaplikasikan dalam mendengar saran orang. Karena kalau kalian masih muda ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau ngembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik dengan nonton-nonton video seperti ini. Gue yakin gak cuma gue yang kalian tonton akan tonton beberapa orang yang lain. Nah tapi gimana caranya kita punya sistem filtrasi untuk dengar mana yang bullshit, mana yang bener. Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Gak figure out. Rasanya kemarin baru tahun baru, sekarang udah mau dekat-dekat akhir dari kuartal 1 gitu, begitu kalian nonton video ini. Hidup tuh super amat cepat. Dan gue rasa kita cuma only get one spin at life gitu. Masa sih kalian mau naik sport car umur 50 tahun? Masa sih ada satu profesor yang doktrin, oh anak muda itu nggak bisa kaya. Kalian tahu dari mana anak muda itu nggak ada yang kaya? Apakah kalian yakin anak muda nggak ada yang kaya? Kalian cobalah ke Bali, cobalah kalian ke Dubai. Kalian buka pikiran kalian, mindset kalian, it's possible gitu. Ada anak muda yang bikin uang dari kripto itu lebih banyak dibanding yang kalian bisa mimpikan. Bahkan dengan umurnya lebih muda dari gua. Mereka di Bali santai-santai trading dari Bali. Ada juga orang-orang kaya di Dubai yang kayak gitu. Dengan kekayaan yang kalian bahkan nggak ada orang kaya yang kaya dari nabung reksadana indeks. Ada orang kaya dari nabung saham perbankan, nggak ada. Di sini yang gue belajar paling penting adalah investasi di skill yang bisa ngasilin kita uang buat bisa investasi lebih besar. Jadi jangan pas masih income-nya kecil nih, kita hajar semua berhemat kayak mampus, investasi itu nggak bakal bisa kaya. Yang kita bisa bikin kita kaya adalah tingkatin skillnya naik. Gue waktu itu pas punya income 10-20 juta, ya gue coba berhemat kayak orang gila. Gue berhemat mati-matian. Oh nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh beli ini. Alhasil gue cuma bisa invest 10 juta, biaya hidup gue 10 juta untuk kasih orang tua segala macam. Sisa 10 juta. Dari 10 juta lu mau jadi kaya gimana? Lu mau invest nih 7%. Ya mungkin bener bisa kaya 50 tahun, tapi mau kaya gimana? Begitu gue udah tahu ya, investasi terbaik itu adalah leher. Ya, gue tarik semua dari sekuritas gue bayarin orang makan. Itu yang gue lakuin. Jadi gue cari orang ya yang menurut gue lebih hebat dari gue mau belajar dari dia, gue coba reach out, gue coba traktir untuk makan siang atau makan malam. Jadi gue budgeting 10 juta itu semuanya gue bakar buat bayar orang makan. Itu gue pakai untuk ngelobi orang ya, yang akhirnya jadi network gue sekarang. Itu yang gue lakukan, gue ajak orang untuk makan siang ya, gue belajar dari buku. Itu jauh lebih cepat untuk grow portofolio lo dibanding lu cari ya investasi terus nggak jadi kemana-mana. Ini gue kasih contoh, kayak gue akan contohin pakai beberapa skill ya, jadi biar kalian ada gambaran. Contohnya kalian misalnya seorang programmer bisa ngeprogram website ya, kalian bisa basic JavaScript ya, kalian bisa misalnya HTML lah. Yang kalian bisa lakukan apa? Coba kalian cari. Sekarang in demand tuh paling banyak apa? Blockchain developer. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa programming di Web3 ya, di blockchain. Nggak banyak yang bisa program di Solidity, di Ethereum. Itu skillnya langka ya. Nggak banyak yang bisa coding di dalam Cardano. Kalau kalian bisa punya skill itu akan dibayar sangat amat mahal ya. Kalian coba cari sekarang gaji blockchain developer, kalian bandingin sama gaji IT developer biasa. Itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat untuk memecahkan sebuah solusi di masyarakat. Makin besar masalah yang kita selesaikan, makin besar uang yang kita akan dapatkan. Ini gue akan jelasin ya, gimana caranya kalian tingkatin skill ini. Karena tadi gue ketawa tuh liat editor gue di belakang, jadi gue akan jelasin juga sekalian biar dia dapat gambaran gitu. Gimana caranya ningkatin uang. Pertama, lu misalnya videographer, ya level paling rendah, lu cuma pegang video. Lu pasti akan cuma digaji. Ya. Lu mau naikinnya gimana? Oke, gue mau jadi editor. Jadi bisa nyambi tuh videographer sama editor. Begitu tuh jadi satu, gajinya pasti naik ya. Yang bisa video, yang bisa pegang kamera sama bisa ngedit, ya itu gajinya pasti lebih tinggi dibanding yang cuma pegang kamera. Itu udah pasti. Nah, dia bisa pegang video, ya bisa pegang kamera, bisa ngedit juga. Plus dia ngerti social media. Oh thumbnailnya bagusan gini, oh title-nya bagus gini. Itu pasti naik lagi tuh gajinya. Karena level udah di atas, udah mulai mikir tuh. Oh social media game tuh gimana? Bikin video yang laku tuh seperti apa? Akhirnya dia jadi apa? Jadi content strategist. Dia jadi punya skill apa? Ya, pertama content strategist, punya skill social media, punya skill copywriting untuk nulis title yang menarik, untuk nulis thumbnail yang menarik. Jadi skillnya udah banyak tuh. Bisa videografi, bisa editing, social media, content strategist, sama copywriting. Udah 5.
Nah, ini bisa ditambahin lagi, bisa. Kan gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya? Satu, ya, skill jualan. Lu harus jago jual barang, jadi sales ya kalau mau jadi kaya. Kalian harus bisa jual barang kalian. Kedua, skill untuk nge-build, ya, skill building. Kalian bisa bikin produk, bisa bikin jasa atau service yang orang mau. Produk atau jasa terserah kalian pilih. Bisa bikin offering ya, bisa bikin produk intinya. Dan yang terakhir, skill untuk jadi sebuah leader atau leadership. Kalau 3 ini kalian gabungin nih, kelar. Ya, bisa jualan, bisa bikin produk, bisa punya skill leadership. Mungkin ada yang nanya, oh buat apa leadership, kan 2 aja bisa? Iya, 2 bisa kaya. Tapi kalau bisa 3 ini mantap banget. Kenapa? Karena dengan leadership, lo bisa memotivasi orang, bisa dorong orang untuk ngelakuin yang 1 dan 2. Ya, jadi lo jadi di belakangnya. Lo bisa ngatur orang untuk 1, lo jualan, lo bikin produk. Jadi bahkan udah bukan lo lagi yang ngurus ya. Jadi ini skill yang paling penting sebenarnya, leadership ini. Lo punya 3 skill yang pasti matang. Kayak tadi dari videographer bisa ngerti branding, leadership, jadi direktur keuangan. Ya kayak tadi gue bilang, videographer dari awal, dari videographer sampai ujung ya, itu leadership, lu bisa jadi direktur marketing. Karena males sama arogan, ngerasa pintar lu, ngerasa udah tahu semuanya. Dikasih tahu ini ntar bakal ada yang komen so pintar kayak gini. Kalau ada orang yang lebih kaya dari lu ngasih tahu lu sesuatu, itu diam dan dengerin aja. Itu yang gue pelajarin. Jadi kalau gue punya mentor nih, dia triliuner, dia ngomong A, B, C, gue dengerin A, B, C. Gue nggak pusing-pusing, oh kayaknya begini. Enggak, lu lebih bego dari dia, percayalah. Kalau orang punya duit lebih banyak dari lu, ya biasa dia lebih pintar dalam misalnya bisnis gitu. Dengerin dia soal bisnis. Sama, dia jago main piano, lu dengerin dia kalau misalnya ngajarin main piano. Ya, intinya break mindset.